Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 izin mempresentasikan insight yang kami dapatkan dari artikel kompas.com yang berjudul PPATK temukan indikasi transaksi judi online lewat pinjol dan bos OJK buka suara. Dan untuk anggota kelompok 7, di sini ada Muhammad Bayanus Habil selaku ketua kami, lalu ada Ahmad Fadliansyah, Reza Fauzan Pratama, Faizah Yusriyah, Salwa Dila Azahra, Farikoh Izmi, Septia Dewi Handayani, Mufinda Ajani Azarifah, Syakira Raihana, Naura Nazifah, Jafar Swadik Asmali, Nurmila Fauziah, dan Aris Taparudin. Kasus pinjaman online dan judi online kini sedang marak terjadi. Mirisnya, kini keduanya bisa dikombinasikan dalam satu aplikasi. Modus ini dibongkar oleh Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK mendeteksi dugaan transaksi judi online melalui fintech peer-to-peer lending atau pinjol. Saat pinjaman online dicairkan, dana tersebut langsung masuk ke rekening bank nasabah, sehingga tercampur dengan dana lain yang dimilikinya. PPATK tak menyebut jumlah pasti pinjaman online yang digunakan untuk judi online. Meski begitu, berdasarkan analisis beberapa rekening pemain judi online, sumber dananya dari pinjaman online. PPATK mencatat, total transaksi judi online di Indonesia mencapai 100 triliun rupiah pada kuartal pertama tahun 2024. Jumlah tersebut merupakan penurunan dari total transaksi judi online sebesar 327 triliun rupiah pada tahun 2023 silam. Selain fintech lending, Kementerian Komunikasi dan Informatika sebelumnya mengungkapkan bahwa transaksi judi online juga mengincar platform dompet digital. Dalam periode 5 Oktober 2023 hingga 22 Mei 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengajukan penutupan terhadap 555 akun dompet digital terkait dengan praktik judi online kepada Bank Indonesia. Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah mengajukan pemblokiran terhadap 5.364 rekening bank yang terkait dengan praktik judi online kepada Otoritas Jasa Keuangan. Secara sosial, penggunaan vintage lending untuk mendanai aktivitas judi online menunjukkan beberapa tantangan yang besar. Yang pertama ada dampak pada masyarakat yang rentan. Banyak pemain judi online berasal dari kelompok ekonomi menengah ke bawah dengan mayoritas usia 20-30 tahun. Mereka sering menggunakan pinjaman online untuk mendanai aktivitas judi yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan masalah finansial lebih lanjut, seperti kredit macet atau kesulitan mengisi pinjaman. Yang kedua ada peningkatan risiko finansial. Judi online seringkali memicu siklus hutang, di mana pengguna yang kalah terus meminjam untuk mencoba memenangkan kembali uang mereka. Hal ini berpotensi menciptakan tekanan finansial yang signifikan pada individu dan keluarga mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aris. Baik, yang ketiga itu penyalahgunaan teknologi finansial, di mana layanan fintech yang awalnya dirancang untuk mendukung inklusi keuangan malah digunakan untuk aktivitas ilegal. Dana yang dicairkan melalui platform pinjaman sering bercampur dengan rekening nasabah, membuat pelacakan pengguna dana menjadi sulit. Untuk selanjutnya dibacakan oleh Selanjutnya itu ada yang nomor 4 itu kurangnya edukasi keuangan. Nah, edukasi yang minim tentang risiko pinjaman online dan aktivitas ilegal memperburuk situasi. Banyaknya pengguna yang tidak memahami konsekuensi dari tindakannya ini.
Nah, jadi kesimpulannya itu penyalahgunaan fintech lending ini untuk mendanai aktivitas judi online menunjukkan tantangannya serius yang berdampak pada masyarakat, khususnya kelompok rentan, serta mengancam tujuan utama layanan fintech dalam mendukung inklusi keuangan. Nah, jadi edukasi keuangan ini membuat banyak pengguna tidak menyadari konsekuensinya. Seperti yang saya sebutkan tadi, jadi akhirnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, regulator, penyedia fintech, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang aman dan juga bertanggung jawab. Langkah proaktif seperti pemantauan ketat, informasi teknologi keamanan canggih, dan juga penegakan hukum terhadap platform ilegal dapat mempersempit ruang gerak aktivitas ilegal seperti judi online. Dengan upaya bersama, fintech dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai solusi keuangan yang inklusif dan juga memberdayakan masyarakat. Itu saja. Oke, baik. Pada slide ini, di sini membahas bagaimana penyalahgunaan teknologi finansial, khususnya itu fintech. Dapat dilihat dari segi perspektif spiritual. Yang pertama, kita melihat bahwa penyalahgunaan fintech untuk mendukung perilaku destruktif seperti perjudian mencerminkan penyimpangan nilai moral. Perilaku ini seringkali didasari oleh sifat serakah dan ketidaktanggungjawaban dalam pengelolaan sumber dayanya yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kesederhanaan yang diajarkan oleh banyak nilai spiritual. Lalu yang kedua, ada tantangan besar dalam memastikan bahwa teknologi ini, yaitu termasuk fintech, dikembangkan dan digunakan dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika. Teknologi seharusnya menjadi alat yang mendukung keadilan, keberlanjutan, dan kebermanfaatan bersama, bukan justru memfasilitasi perilaku destruktif. Selanjutnya dijelaskan oleh Ahmad Fadliansyah. Lalu yang ketiga, dari sisi dampak spiritual dan sosial, perjudian online tidak hanya merusak stabilitas keuangan individu, tetapi juga berkontribusi pada kehancuran hubungan keluarga, kesejahteraan mental, dan bahkan moralitas masyarakat secara luas. Lalu yang terakhir, yaitu yang keempat, situasi ini menjadi peringatan moral bagi kita semua. Teknologi harus digunakan sebagai alat untuk kebaikan dengan memadukan inovasi teknologi dan prinsip spiritual. Kita dapat memastikan bahwa fintech benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat dan menjaga martabat manusia. Jadi, solusi ke depannya yaitu memperkuat pengawasan, edukasi, dan penerapan nilai spiritual dalam setiap aspek teknologi keuangan. Lalu bisa slide selanjutnya. Oke, pada artikel tersebut disebutkan adanya indikasi pemain judi online yang memanfaatkan layanan fintech peer-to-peer lending atau pinjol untuk membiayai aktivitas mereka. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengawasan transaksi di platform peer-to-peer lending yang perlu segera mereka tingkatkan lagi, karena celah tersebut memberikan ruang kepada oknum untuk menyalahgunakan layanan finansial ini demi kepentingan yang tidak sah, termasuk salah satunya adalah perjudian online. Dan pada artikel tersebut juga disebutkan bahwa OJK mengungkapkan langkah OJK terkait adanya aturan baru yang mengatur peminjam tidak boleh meminjam lebih dari 3 platform. Namun hanya platform P2P yang legal yang terdaftar di OJK, sedangkan pemain judi online ini kemungkinan melakukan pinjaman online pada platform pinjaman online ilegal agar tidak terdeteksi bahwa mereka meminjam ke platform peer-to-peer lending melebihi dari batas yang sudah ditentukan oleh OJK. Pemain judi online dapat dengan mudah meminjam ke platform P2P pinjaman online. Ini menunjukkan bahwa sistem keamanan dan verifikasi identitas KYC pada platform fintech P2P lending masih lemah, terutama dalam mencegah penyalahgunaan layanan oleh pemain judi online. Jika pemain dapat dengan mudah mengakses pinjaman, ini mengindikasikan bahwa proses verifikasi identitas terlalu sederhana atau bahkan rentan terhadap manipulasi. Kemungkinan besar pemain menggunakan data pribadi orang lain yang didapatkan secara ilegal, memasukkan identitas, atau memanfaatkan celah dalam proses validasi yang hanya berbasis dokumen seperti KTP. Menurut pernyataan Ketua Aftech, Pandu Sahir, tentang kolaborasi dengan Kementerian Kominfo, OJK, Bank Indonesia, dan penegak hukum dalam mencegah penyalahgunaan fintech untuk judi online merupakan langkah positif. Namun, kolaborasi ini harus diikuti dengan pengawasan ketat dan penegak hukum yang efektif, terutama terhadap
platform ilegal. Selain itu, Vintage perlu memperkuat sistem keamanan seperti verifikasi identitas atau KYC dan anti-money laundering atau IML untuk mencegah penyalahgunaan layanan dengan regulasi yang jelas dan teknologi pemantauan real time. Ekosistem Vintage bisa lebih terlindungi dan aktivitas legal termasuk judi online. Selanjutnya, kritisasi artikel dari sisi finansial. Oke, selanjutnya saya dan beberapa teman saya akan menjelaskan insight yang kami dapat dari artikel tersebut di sisi finansial. Jadi, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengungkapkan fakta mengejutkan terkait transaksi judi online di Indonesia. Beberapa pemain judi online ternyata menggunakan pinjaman online sebagai sumber dana meskipun jumlah pastinya sulit dilacak karena bercampur dengan dana lain di rekening bank. Pada tahun 2023, total transaksi judi online di Indonesia mencapai 327 triliun dan hanya dalam kuartal pertama tahun 2024 jumlahnya sudah menembus sampai 100 triliun. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu pemain, tetapi juga membawa dampak besar pada perekonomian. Oke, penggunaan pinjaman online untuk judi online membuat para pemain beresiko tinggi mengalami gagal bayar dan tentunya juga memperburuk beban finansial mereka akibat bunga yang terus bertambah. Di sisi lain, ekonomi makro pun berdampak karena dana yang seharusnya untuk kebutuhan produktif seperti modal usaha ataupun modal pendidikan malah digunakan untuk aktivitas ilegal. UMKM kehilangan akses pembiayaan dan juga industri fintech menghadapi resiko kredit macet yang bisa merusak reputasinya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk menangani masalah ini, seperti edukasi keuangan, pengawasan ketat terhadap alokasi pinjaman, dan pengawasan dan kerjasama antar lembaga menjadi solusi yang sangat dibutuhkan agar penyalahgunaan dana dapat dicegah. Semoga dengan adanya langkah-langkah ini, dana pinjaman online dapat kembali difokuskan untuk kebutuhan produktif, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan manfaat yang luas bagi masyarakat. Oke, selanjutnya insight yang saya dan teman saya dapat dari sisi governance yang pertama yaitu sesuai langkah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK terkait aturan baru yang membatasi peminjaman untuk tidak meminjam lebih dari 3 platform. Aturan ini merupakan langkah positif dalam mengantisipasi penyalahgunaan layanan fintech P2P lending terutama di kalangan penggunaan yang terjerat judi online. Pandu Syahril sebagai Ketua Asosiasi Vintage Indonesia atau AVTEX mendukung penuh untuk memperkuat regulasi yang mencegah penyalahgunaan platform digital dan sistem pembayaran dalam mendanai judi online. Lalu juga menurut Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, yaitu tindakan yang berkaitan dengan perjudian online adalah pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana. Dijelaskan juga dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan, termasuk fintech, agar tidak digunakan untuk kegiatan yang melanggar hukum seperti pendanaan judi online. Meski aturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang membatasi pengguna hanya boleh meminjam di 3 platform, tantangan utama terletak pada implementasi dan pengawasan yang efektif. Banyak platform pinjaman online yang belum terdaftar atau diawasi dengan baik, sehingga pengguna dapat dengan mudah berpindah ke platform lain yang ilegal. Selain itu, peminjam yang terjerat dalam lingkaran utang untuk judi online cenderung mencari cara lain untuk mendapatkan dana seperti melakukan penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi, platform pinjaman online ilegal masih menjadi ancaman besar yang perlu diatasi dengan lebih tegas. Sekian presentasi dari kelompok 7. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.